Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Sebelum saya mulai, saya ingatkan kembali untuk kita sama-sama memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya harapkan boleh masing-masing setiap hari 500 dibagi dalam 5 waktu salat, setiap habis salat 100 kali selama bulan Rabiul Awal, selama 30 hari. Masing-masing boleh dapat 15.000 per orang. Cuba bayangkan kalau seluruh penduduk Brunei Darussalam bersalawat di bulan Rabiul Awal, saya yakin boleh kita dapat lebih daripada 1 juta salawat dalam 1 bulan kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah siap? Jadi betul-betul mulai pas sudah masuk ni Rabiul Awal, tanggal 1 sampai akhir bulan, setiap hari 500. Mau orang mau lebih boleh, mau kurang dari 500, mau 100, ya terserah masing-masing. Tidak wajib 500. Tapi inilah sebuah berterima kasih kepada Rasulullah yang telah berjuang untuk kita semua agar kita selamat dari siksa neraka Jahannam dan agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita balas hadiah dari kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya harapkan insyaallah tahun ini negara Brunei Darussalam boleh bersalawat 1 juta dalam bulan Rabiul Awal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama mempelajari kejadian cubaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menuju ke At-Taif. Bagaimana cara mereka ahli Taif, keluarga Taif melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah sama-sama mempelajari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dia dalam kondisi sedih habis terjadi menghadapi kesusahan di kota Taif. Danlah terjadi Isra Mi'raj sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1 tahun. Ada yang berkata terjadi Isra Mi'raj di bulan Rajab. Ada yang bilang 17 bulan Rajab, ada yang sampaikan 27 Rajab. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, memastikan kejadian Isra Mi'raj itu adalah 27 bulan Rajab. Kondisi keadaan Rasulullah bersama manusia di bumi, diusir dari Makkah, ditolak dakwahnya, diberbuat macam-macam kehinaan, kemudian melarikan agama kepada kota At-Taif untuk mengajak mereka berislam dan beriman. Malah Rasulullah SAW mendapatkan cubaan yang lebih parah dan berat daripada kufar Quraisy, dilempar Rasulullah SAW sampai berdarah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi hikmah Isra Mi'raj atau kejadian peristiwa Isra Mi'raj, Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah. Memang kalau manusia di bumi tidak menghargaimu wahai Rasul, ada malaikat dan ada ahlus sama, ahli langit yang mau menghargaimu ya Rasulullah. Menghilangkan rasa kesedihan, mengangkat kesusahan,
merubah wawasan dan juga menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan kebiasaan Arab atau Quraisy dari Makkah sampai menuju Al-Masjid Al-Aqsa 1 bulan jalan, 1 bulan balik Makkah. Berarti 2 bulan perjalanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebentar waktu dari waktu malam, bukan sepanjang malam, sebentar waktu dari waktu malam, Rasul boleh dari Makkah sampai Al-Masjidul Aqsa, kemudian yang lebih jauh lagi dari Masjidul Aqsa sampai langit yang ke-7, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Allahu Akbar. Kalau kita berfikir dengan akal manusia, tidak boleh terima. Mana boleh orang yang berjalanan dari Makkah Masjidul Aqsa 1 bulan, ini Rasulullah cuma sebentar saja. Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril naik Al-Buraq. Al-Buraq itu sebuah binatang, ada yang berkata kuda, ada yang berkata di bawah kuda. Jadi bukan kuda, bukan apa namanya, binatang-binatang lainnya, agak mirip-mirip sedikit sama kuda. Tapi kalau dia 1 langkah, sepanjang mata melihat. Itulah 1 jalan. Jadi panjang mata, coba kalau anda lagi berdiri di jalan, sepanjang mata anda lihat kemana, berapa kilo? 10 kilo? 20 kilo? Udah, ini 1 langkah. Berarti sebentar sampai. Rasulullah SAW malam hari bersama malaikat Jibril sampai ke Al-Masjidul Aqsa. Rasulullah SAW di saat itu memimpin para nabi dan rasul seluruhnya. Ini di luar kekuasaan kita. Itu adalah kekuasaan Allah. Allah Maha mampu mengumpulkan seluruh para nabi dan rasul di Masjidul Aqsa, menunggu Rasulullah SAW datang dan Rasulullah menimami mereka. Dan ada dasarnya di surat Ali Imran ayat 81 sama ayat 82. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. Allah menjelaskan di ayat itu kedatangan Rasul saat berkumpul para nabi. Tafsiran ulama, berkumpul para nabi itu ada 2 kali. Yang pertama masih di alam ruh, belum diciptakan Allah Subhanahu wa taala apa-apa. Mereka masih di alam ruh. Allah kumpulkan para nabi dan rasul dan mereka akui dan baiat kepada Rasulullah SAW sebagai rasul akhir zaman. Yang kedua di Masjidul Aqsa waktu Isra Mi'raj. Semua para nabi kumpul. Sejak Nabi Adam sampai akhir nabi. Dan Nabi Muhammad SAW menimami mereka. Habis selesai itu namanya Isra. Jadi kalau dari timur ke barat atau dari utara ke selatan perjalanannya lurus, itu namanya Isra. Tapi kalau naik namanya Mi'raj. Habis selesai salat Rasulullah SAW, naik bersama malaikat Jibril. Dan tidak ada manusia selain Rasulullah yang boleh sampai ke posisi yang tertinggi di alam semesta ini. Hanya Rasul. Setiap sampai ke langit, ada satu riwayat di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ada riwayat-riwayat yang lain dijelaskan antara langit pertama sama langit yang kedua 500 tahun jaraknya perjalanan. Luasnya satu langit luasnya 500 tahun. Coba bayangkan berapa kita hitungkan. Tapi Rasulullah SAW boleh dalam sejekap waktu sebentar saja sampai. Setiap dapat masuk langit pertama yang namanya langit dunia, ada pintu-pintu. Malaikat Jibril tutup pintu, minta izin masuk. Ada juga kawal. Ini langit, jangan fikir kawal di bumi saja. Ada juga di langit ada kawal, ada polisi, ada malaikat jaga. Ini tidak orang sembarangan tidak boleh masuk. Malaikat Jibril tutup pintu, minta izin masuk.
Ditanya sama yang jaga, siapa? Dia jawab, saya Jibril, bersama saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dibuka. Memang kami diizinkan dan diperintahkan untuk buka untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik. Rasulullah SAW berjumpa di langit yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam ada cerita kalau beliau melihat ke sebelah kanan senang, senyum. Begitu dia lihat ke sebelah kiri, maaf ya, sedih. Ditanya, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ini siapa? Ini Adam. Terus kenapa kalau dia lihat ke kanan senang, kalau lihat ke kiri nangis dan sedih? Kalau dia lihat ke sebelah kanan, dia melihat keturunannya yang masuk surga. Begitu senang dan bangga. Mudah-mudahan kita termasuk yang sudah dilihat oleh Nabi Adam. Kalau dia lihat ke sebelah kiri, melihat keturunan Nabi Adam yang sudah masuk neraka, na'udzubillah. Itu yang membuat beliau sedih dan nangis. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan Assalamu alaika. Malaikat Nabi Adam menjawab, Wa alaikassalam ayyuhal abdus salih wan nabiyyus salih. Terus naik lagi. Langit yang kedua. Jumpa di langit yang kedua Nabi Yahya dan Isa alaihi salam. Kemudian lanjut lagi. Naik Rasulullah SAW ke langit yang ketiga. Jumpa di situ adalah Nabi Idris. Ada riwayat Nabi Yusuf. Dan lebih sah dan lebih kuat Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Sampai kata Rasulullah SAW, luar biasa bersinar mukanya Nabi Yusuf. Kemudian naik Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril sampai ke langit yang keempat. Jumpa di langit yang keempat Nabi Idris. Kemudian naik lagi ke langit yang kelima, ketemu Nabi Harun. Di langit yang keenam ketemu Nabi Musa. Begitu Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tahu inilah Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Nangis beliau. Ditanya kenapa nangis? Berkata beliau, karena ada seorang Nabi datang sesudah aku, tapi umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku. Ini kata Nabi Musa. Memang lebih banyak jauh umat Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu kemuliaan umat yang terakhir di masa dan zaman, tapi umat yang pertama masuk surga Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Naik lagi ke langit yang ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi bersandar. Disandar apa? Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur macam Ka'bah. Posisinya Al-Baitul Ma'mur persis di atas Ka'bah. Rasul memberikan gambaran di Al-Baitul Ma'mur ada malaikat tawaf. Tidak pernah ada kosong, tidak pernah sepi. Setiap tawaf 70.000 malaikat. Yang sudah selesai tawaf, ini kan antri kan? Sudah selesai tawaf gantian, ada malaikat baru. Yang sudah tawaf pertama tidak boleh dapat tawaf lagi sampai hari kiamat, karena masih banyak malaikat belum tawaf. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Agung. Allah punya banyak makhluk yang beribadah. Allah punya banyak makhluk yang berzikir. Allah punya banyak makhluk yang mengingatkan dan membesarkan, memuliakan dan mengagungkan Allah. Allah tidak perlu, sebenarnya tidak perlu kita. Kita yang memerlukan Allah. Oleh karena itu, manusia yang tidak beribadah kepada Allah, manusia yang tidak berzikir kepada Allah, manusia yang tidak bersujud karena Allah, manusia sombong. Ribuan malaikat mengagungkan Allah, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Habis itu, malaikat Jibril menserahkan Nabi Muhammad SAW sendiri naik. Kata Nabi Muhammad SAW, ikut sama saya, temanin sampai ke atas. Kata malaikat Jibril, lau tajawaztu lahtaraktu, walau tajawazta lahtarakta.
Kalau saya lewati lagi, saya akan terbakar, kata malaikat Jibril. Karena sudah menyampai batas cahaya Allah di situ ada. Jadi kalau malaikat Jibril mau tumbus ke sana, tak boleh. Boleh terbakar langsung. Tapi Nabi Muhammad SAW, karena beliau juga cahaya dan tercampur dengan cahaya Allah, boleh tumbus dan boleh lewat. Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam. Di situ begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik mengucapkan, apa ucapkan assalamualaikum? Kalau kita jumpa orang bilang assalamualaikum kan? Dia jawab waalaikumsalam. Tapi ini Nabi Muhammad jumpa Allah terus mengucapkan apa? Kalau bilang assalamualaikum, Allah assalam. Allah assalam kan? Bagaimana boleh kita bilang assalamualaikum ya Allah? Rasulullah SAW membawa, Allah ilhamkan, Allah memberikan kepada Nabi kita ilham, membawa salam kepada Allah yang sangat agung. At-tahiyyatu, al-mubarakatu, at-tayyibatu, as-salawatu, az-zakiyatu lillahi rabbil alamin. Akhirnya menjadi sunnah kita, kalau lagi salat baca tahiyyat. Ada 7 riwayat tahiyyat, 7 macam riwayat. Dan salawat Ibrahimiyah di tahiyyat kita ada 6 riwayat. Ada bermacam bedaan. Rasulullah SAW habis mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatul tayyibatu's salawatu lillahi rabbil alamin. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu Rasulullah mendengar jawaban dari Allah, langsung ingat kita. Dia tidak mau hanya dia sendiri saja mendapatkan barakah dan aman dari Allah. Dia harap juga umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Untukku dan untuk orang salih di antara umatku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sampai di saat itu Rasulullah masih ingat kita, tapi kita terus lupa. Rasulullah satu orang memfikirkan miliaran umatnya. Tapi miliaran umatnya belum mampu memfikirkan satu orang. Wala haula wala quwata illa billah. Sedih. Bila saatnya kita menjadikan Rasulullah bangga terhadap kita. Sudah banyak kecewa Rasulullah. Saya yakin kalau Rasulullah melihat kondisi dan keadaan umat saat ini, pasti kita malu. Malu terhadap Rasulullah. Apalagi terhadap Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Salat kita, muamalah kita, akhlak kita, banyak yang sudah cukup kacau, hancur. Tapi Rasulullah tetap masih sayang sama kita. Terus selalu mendoakan kita, selalu berjuang untuk kita. Di situ Allah perintahkan, ini untukmu dan umatmu, salat 50. Rasulullah orangnya pemalu, punya sifat haya, malu. Kalau sudah diperintahkan langsung sami'na wa ta'na, tidak bagi nawar-nawar. Turun di langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa. Apa? Sudah 50. 50 apa? 50 salat. Nabi Muhammad balik lagi, umatmu tidak akan mampu 50. Seolah-olah Nabi Musa tahu kita. Karena dia sudah banyak cobaan sama umatnya, Bani Israel. Oleh kerana itu dia punya gambaran umat Nabi Muhammad macam itulah, tidak beda jauh. Minta dikuranin, minta diskon. Naik lagi Nabi Muhammad SAW. Dikuranin. Ada satu riwayat dikurani 5, ada satu riwayat dikurani 10. Sampai menjadi 5. 5 waktu salat. Turun Nabi Muhammad. Ditanya Nabi Musa. Nabi Musa orangnya suka tanya. Sama Allah saja suka tanya, apalagi sama Nabi Muhammad. Langsung datang. Sudah gimana? Sudah 5. Nabi Muhammad naik lagi, minta dikuranin. Umatmu 5 saja belum mampu. Masya Allah. Nabi Musa tahu 5 waktu saja sekarang umat Islam belum beres. 5 saja belum beres. Saya jumpa satu orang, saya bertanya ajak salat maghrib, dia bilang saya cuma salat 3 waktu. Apa itu? Salat Idul Adha, Idul Fitri sama Jumat. La haula wala quwwata illa billah. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserah dan menerima keadaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah memanggil, inilah faridatku, ini farduku, perintahku.
diberikan untuk umatmu 5 salat dilaksanakan, tapi pahalanya tetap menjadi 50. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan banyak hal yang dilihat oleh Rasulullah SAW bukan menjadi bahasan kita. Rasulullah SAW turun sampai ke Masjidil Aqsa dan kembali kepada tempatnya di Makkah. Dalam waktu semuanya ini terjadi dalam waktu sebentar saja. Ketemu Quraisy, terbawa berita Rasulullah sudah Isra. Rasul itu belum cerita Mi'raj. Rasul hanya cerita Isra sama Quraisy, tidak percaya. Bagaimana kalau Rasul cerita Mi'raj juga? Langsung mereka, kita terus kalau mau ke Masjidil Aqsa 1 bulan. Oh, ini sebentar. Coba ditanya, datang Abu Jahal, datang semua Quraisy. Ini kita tanya ini. Ini beriksa Rasulullah jujur atau tidak? Tolong kasih gambaran Masjidil Aqsa, bagaimana bentuk Masjidil Aqsa? Kan Rasulullah kan pergi ke sana sebentar. Tidak sampai jalan-jalan pusing-pusing dalam masjid. Lihat ini, lihat berapa cendela, berapa tiang, berapa ini. Kadang-kadang kita yang sering dah masuk masjid belum tahu berapa lampu, berapa tiang, betul kan? Apalagi Rasul punya tugas. Ditanya sama Quran. Rasulullah macam mana boleh jawab? Allah perintahkan malaikat Jibril, bawalah gambaran Masjidil Aqsa. Rasulullah boleh tengok dan beritahu Quraisy. Oh, ada pintu kanan. Oh, lihat. Terima kasih malaikat Jibril. Langsung dikasih tahu semua. Terbuka hijab. Dikasih tahu. Sambil kufar Quraisy, oh benar ini cerita. Tapi tidak mau beriman. Tetap tidak mau beriman. Langsung dipanggil Abu Bakar Siddiq. Coba, ini Abu Bakar kan kawan Rasul yang paling akrab, paling dekat. Coba lihat, coba inti punya kawan ini katanya sudah ke Masjidil Aqsa. Bisa masuk akal ini? Boleh diterima? Apa kata Abu Bakar? Siapa yang cakap seperti ini? Oh, ini inti punya kawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, kalau dia bercakap seperti ini, saya percaya. Udah selesai, dah ada. Dia juga sama-sama gila katanya. Dari situlah Abu Bakar Siddiq dipanggil, diberikan gelar As-Siddiq, yang selalu terima apapun yang datang dari Rasulullah SAW. Habis kesedihan, banyak masalah yang dihadapi Rasulullah SAW di Makkah dan di At-Taif, Rasulullah SAW mulai senang hati dan berlanjutkan dakwahnya sampai datang 1 Rabiul Awal, berjalan Rasulullah SAW hijrah. Memang terjadi hijrah itu bukan 1 Muharram. Terjadi hijrah 1 Rabiul Awal. Rasulullah berjalanan selama 12 hari sampai ke Madinah. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, Rasulullah sampai ke Madinah. Tapi kenapa terjadi Muharram menjadi 1 tahun baru, dinamakan tahun Hijriyah? Karena inilah hitungan sahabat habis sepakat, habis masywarah, karena terjadi hijrah di bulan Rabiul Awal. Tapi langkah pertama, proses awal untuk hijrah adalah Bai'atul Aqabah. Yang pertama sama Bai'atul Aqabah yang kedua, itulah terjadi di bulan Muharram. Disitulah hitungan antara Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, akhirnya menjadikan Muharram adalah masuknya tahun baru Hijriyah. Perjalanan hijrah, peristiwa hijrah sampai Rasulullah ke Madinah, apa yang terjadi semua kita akan ceritakan lebih dalam, lebih lengkap lagi dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama ilmu bermanfaat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya, kita sama-sama mempelajari sirah yang termulia, yang tersuci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.